Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat kami, Bapak Mirza Asyatuara, Direktur Utama LPPI, sahabat kami juga, Bapak Edi Setiadi, anggota Direksi LPPI, kemudian Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS TK, OJK, Bapak Andra Sapta, Dirut Taspen, Bapak Antonius Kosasi, Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi, PT Jasara Harja, Bapak Wahyu Wibowo dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam virtual seminar industri asuransi sosial antara kemaslahatan dan sumber penerimaan negara, GCG dan kualitas layanan. Harapan kami mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada LPPI yang telah menyelenggarakan virtual seminar dengan topik yang sangat hangat dan menarik ini. Saya berharap seminar ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami industri asuransi sosial dan mendukung perkembangan industri asuransi sosial di tanah air. Bapak Ibu yang berbahagia, asuransi sosial dapat dimaknai sebagai mekanisme pengumpulan dana atau iuran yang bersifat wajib guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta, anggota keluarganya, atau pihak yang berhak lainnya. Secara khusus, salah satu program asuransi yang dikelola oleh PT Jasara Harja memiliki karakteristik yang unik karena memberikan lingkup jaminan kepada korban, bukan kepada si pembayar iuran, atau dalam hal ini biasa disebut sebagai third party liabilities. Bapak Ibu sekalian, saat ini Indonesia memiliki beberapa badan penyelenggara asuransi sosial. Dimulai dari PT Taspen yang didirikan pada tahun 1963, PT Jasara Harja yang didirikan pada tahun 1965, PT Asabri yang didirikan pada tahun 1971, serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada tahun 2014. Namun sebetulnya secara praktek kita telah menyelenggarakan program asuransi sosial sejak lama. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data statistik OJK per Desember 2019, aset industri asuransi di Indonesia mencapai 1.371 triliun, di mana 43% diantaranya merupakan aset dari industri asuransi sosial, yakni aset PT Taspen, PT Asabri, PT Jasara Harja, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Selain itu, melihat tren pada beberapa tahun ke belakang, aset industri asuransi sosial tumbuh cukup signifikan, sekitar 10-13% setiap tahun, dari tahun 2017 hingga 2019. Aset dana industri asuransi sosial tercatat sebesar 473,5 triliun rupiah pada tahun 2017 dan tumbuh menjadi 589,9 triliun rupiah pada tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan asuransi sosial memiliki manfaat besar yang terkadang tidak begitu disadari oleh banyak pihak. Program-program asuransi sosial ini secara prinsip merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yaitu memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Secara nominal perlindungan
mungkin manfaat yang diberikan oleh program-program asuransi sosial kita yang saat ini ada dipandang masih cukup rendah, sehingga mungkin dipandang dengan sebelah mata oleh sebagian kalangan. Namun Bapak Ibu sekalian, melihat perkembangannya sesungguhnya secara kualitas terus terjadi perbaikan perlindungan asuransi sosial kita yang sangat nyata. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2017 yang lalu, pemerintah menaikkan manfaat program Jasara Harja sampai dengan 2 kali lipat, tanpa menaikkan iuran atau sumbangan. Akhir tahun lalu, hal yang sama juga terjadi pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan. Perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus-menerus dilakukan dalam banyak hal atau banyak aspek, baik terkait kedalaman manfaat, cakupan kepesertaan, maupun kesinambungan program, yang semuanya dilakukan dalam koridor biaya yang terjangkau bagi peserta. Bapak Ibu sekalian, manfaat besar lain dari penyelenggaraan asuransi sosial ini adalah mendukung pendalaman dan stabilitas pasar keuangan, serta merupakan alternatif pembiayaan jangka panjang. Di banyak negara maju, salah satu faktor utama terwujudnya pendalaman dan stabilitas sektor keuangan adalah besarnya akumulasi dana dari penyelenggaraan program asuransi sosial dimaksud. Ketika pasar keuangan cukup dalam dan stabil, serta terdapat banyak opsi pembiayaan jangka panjang, maka banyak hal dapat dilakukan oleh suatu negara dengan biaya yang jauh lebih efisien. Situasi tersebut pada akhirnya merupakan salah satu modal utama menggeliatnya perekonomian dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bapak Ibu peserta virtual seminar yang berbahagia, industri asuransi sosial umumnya merupakan program wajib. Namun demikian tetap perlu digarisbawahi bahwa kepercayaan dari masyarakat itu merupakan kunci penting bagi dapat tumbuhnya industri asuransi sosial ini. Beberapa kasus yang pada akhir-akhir ini terjadi pada sektor asuransi, termasuk asuransi sosial, tentu perlu kita lihat sebagai satu hal yang memerlukan koreksi dan refleksi, sehingga kita semuanya dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program-program ini. Kita semuanya yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang sama untuk secara bersama-sama menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sosial ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat memahami bahwa salah satu kunci penting untuk mendapatkan, menanamkan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat tersebut adalah diterapkannya tata kelola yang baik oleh industri asuransi sosial, khususnya terkait dengan pengawasan dan investasi. Hal tersebut semakin diperlukan mengingat jumlah aset ataupun besaran aset yang dikelola oleh industri asuransi sosial terus semakin besar, dan situasi ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri yang tidak mudah. Tidak sedikit negara berkembang yang gagal menjaga industri asuransi sosial mereka, ya, yang berakibat kepada value dalam mengembangkan industri asuransi sosial ini, yang tentu kita perlu berkaca dan mengambil pelajaran lesson learned dari kegagalan banyak negara berkembang dalam mengelola dan mengembangkan
asuransi sosial ini. Bapak sekalian, kita yakin we are in the same page bahwa asuransi sosial harus betul-betul kita kelola secara profesional, cermat, transparan, dan akuntabel. Aset asuransi sosial harus kita kelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip terbaik, kehati-hatian, solvabilitas, likuiditas, ketahanan dana, dan juga hasil yang optimal, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta. Dengan tata kelola yang baik, saya percaya industri asuransi sosial akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, hal lain yang sangat perlu mendapatkan perhatian dari asuransi sosial, sebagaimana tadi di-emphasize oleh Pak Mirza, adalah kualitas layanan. Tentu kita mengharapkan kualitas layanan yang terus membaik, terus meningkat dari waktu ke waktu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas layanan publik, dan kualitas layanan publik selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap perumusan dan juga implementasi kebijakan pemerintah. Tentu kita mengharapkan bahwa para penyelenggara program asuransi sosial juga memiliki komitmen yang sama. Pemerintah dan badan penyelenggara perlu mewujudkan pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik bagi peserta, bagi masyarakat, dan tentunya kita harus selalu melakukan review, perbaikan secara continuous, terus-menerus dari waktu ke waktu. Bapak Ibu peserta virtual webinar yang saya hormati, dalam konteks kualitas layanan ini tentu di antara aspek terpenting juga adalah kemudahan ya dalam mengakses layanan yang mudah-mudahan kita semuanya, khususnya para penyelenggara program, dapat mewujudkan pelayanan prima ini kepada para peserta, termasuk dalam melakukan akses terhadap layanan-layanan dari program asuransi sosial ini. Kiranya kreativitas dan inovasi itu akan menjadi kunci penting dalam konteks peningkatan layanan kepada peserta, termasuk peningkatan kualitas akses layanan itu. Saya meyakini bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi itu akan mempermudah kita, memberikan operating environment yang lebih kondusif bagi kita dalam konteks meningkatkan kualitas layanan kepada peserta dan kepada masyarakat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, utilisasi sumber daya yang telah ada serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi tadi, diharapkan ya para penyelenggara program asuransi sosial dapat memberikan kualitas layanan yang setara dan tidak kalah dengan layanan yang dapat diberikan oleh perusahaan swasta di industri sejenis. Bapak-Ibu sekalian, mungkin sebagai penutup dapat kami garis bawahi kembali bahwa industri asuransi sosial di tanah air memiliki potensi besar untuk terus
dapat kita kembangkan bersama. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik, khususnya terkait dengan pengawasan dan investasi, merupakan kunci yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan juga kontribusi industri asuransi sosial terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, pendalaman sektor keuangan, dan juga stabilitas sektor keuangan. Peningkatan kualitas layanan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi peserta juga tentunya harus menjadi prioritas, inisiatif strategis, constant improvement dari setiap badan penyelenggara asuransi sosial. Dengan peranan yang begitu mulia, asuransi sosial ini, Bapak Ibu sekalian, memerlukan pengelola-pengelola yang berhati tulus, benar-benar tulus dalam melayani peserta, dalam melayani masyarakat, yang terus mengutamakan kepentingan peserta, kepentingan masyarakat, dan saya yakin karakter melayani ini betul-betul terpatri pada keseluruhan pimpinan dan manajemen badan penyelenggara asuransi sosial pada saat ini, dan tentu kita mengharapkan karakter demikian juga terus selalu embedded dalam diri para pimpinan dan manajemen dari penyelenggara program asuransi sosial ke depan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus dapat secara bersama-sama bersinergi dalam mendorong dan mendukung perkembangan industri asuransi sosial di tanah air. Kita yakin dengan sinergi yang baik, kita semuanya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mengembangkan industri asuransi sosial di tanah air lebih jauh ke depan. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.